Nah, hari ini saya akan mengulas sedikit tentang transformasi digital, dampak transformasi digital terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya tidak bisa detail karena kita singkat saja, gitu. Tapi kemudian dalam diskusi kita bisa ya. Nah, saya ingin memperkenalkan juga saya akan launching ya. Jadi perkenalan buku saya baru selesai, judulnya Panduan Transformasi Digital Bank Indonesia. Ya. Di dalam buku ini ya bukan hanya saya yang menulis, juga ada Dr. Pak Yayan Yasmono, Pak Mustafa Taib, Pak Hermawan Tendian, Pak Dadang Setiabudi, Yana Veronikali, Pak Yosefus Triprawoso, Pak Irfan Tomui, Pak Indra Falatehan, Pak Muhammad Yani, Pak Irfan Felisa, Pak Samsir Ismail, Pak Aryan Tamu, Pak Ibis Yayasan, dan editornya adalah Pak Niki Satria dari Bank Indonesia. Ya, baru jadi minggu depan baru barangnya deliver. Pesan bisa pesan untuk delivery minggu depan. Hari ini kita tidak bisa banyak bahas lebih mendalam, tapi yang kita bahas kira-kira kalau saya di chapter 2. Saya ingin mengajak kita untuk melihat contoh ya. Bapak Ibu sekalian, saya pikirnya masih. Oh ini Pak Paul Sutopo. Bapak kenal nggak? Mantan Dek. Ya, ini mungkin bisa mute dan partisipan dulu. Oke, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang masih punya buku peta di dalam mobilnya atau di banyak yang masih dibaca? Saya rasa jarang sekali. Awalnya mungkin atau kolektor yang masih mengoleksi buku. Ya, zaman sekarang kita pakai seperti ini, ya, yang bisa mobile, bisa kita, ya, bisa bersama dengan kita di mana, tujuan kita di mana, dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh GPS ini. Ya. Apa dampaknya ini terhadap bisnis? Jadi misalnya bisnis apa yang terdampak oleh bisnis? Misalnya bisnis taksi. Bisnis taksi. Apakah orang-orang sekarang lebih memilih perusahaan taksi dengan sopir taksi yang berpengalaman 20 tahun yang tidak bisa baca GPS dibandingkan dengan taksi yang drivernya muda-muda, pengalaman taksi cuma 1 tahun 2 tahun tapi bisa baca GPS? Consumer pilih yang mana? Saya kira apalagi kalau kita ngomong dalam kota yang sedang berkembang dengan pesatnya, yang kemarin jalan baru belum dibuka, banyak sekali jalan-jalan yang baru, maka pengalaman 20 tahun menjadi irrelevant. Yang dibutuhkan adalah kondisi saat ini. Ya, karena itu juga harus kita bahwa kita yang dulu sebagai pemimpin yang berdasarkan pengalaman, selalu bilang kita itu sudah kenyang makan asam garam, makin lama makin ya, makin lama akan makin dikalahkan oleh anak-anak muda yang bisa menggunakan teknologi. Kemudian yang ingin saya sampaikan prinsip tentang pathway, ya, jalan transformasi digital. Jalan transformasi digital ini terjadi di semua bidang, semua hal yang mengalami digitalisasi. Ya. Pertama kali akan muncul produk digital. Produk digital ini tidak cukup baik untuk menggantikan produk yang konvensional. Itu adalah masa disruption, masa awal. Contoh apa? Kalau contoh di bank itu sudah pada fase berikutnya, sudah pada disrupsi. Disrupsi itu adalah orang sudah memilih cara digital dibandingkan cara konvensional. Orang sudah lebih memilih transaksi menggunakan handphone dibandingkan minta dilakukan oleh teller. Bahkan kalau teller di depan mata kita,
bilang Pak, apa yang saya bisa bantu untuk transaksi, dan bilang terima kasih, kamu senyum aja, saya mau melakukan sendiri dengan saya. Nah itu adalah sudah fase disrupsi. Depan-depanan aja kita nggak mau mirip pakai handphone kita. Fase disrupsi sekarang masih terjadi misalnya di bidang kesehatan, dokter. Ya, orang masih melakukan telemedicine sekarang ini roda terpaksa gitu ya. Kalau bisa bukan ketemu dokter, gue pengen ketemu dokter deh sama langsung lebih nyaman rasanya. Tapi karena terpaksa keadaan harus pakai telemedicine, ya harus pakai telepon untuk berkonsultasi. Tapi sesudah fase deception ini pasti akan menuju fase disrupsi, di mana akhirnya orang memilih untuk secara virtual, secara digital dibandingkan secara fisikal. Jadi the next disruption will happen in healthcare. Nah, tadi kita berbicara tentang disrupsi. Ya, disrupsi itu berarti orang memilih untuk melakukan secara digital dibandingkan secara konvensional atau secara fisikal, even itu di depan-depanan gitu ya. Kalau sudah terjadi fase disrupsi seperti yang kita lihat di perbankan, maka akan terjadi dematerialisasi. Jadi kalau orang sudah memilih transaksi itu lewat handphone, buat apa lagi teller? Buat apa lagi kantor cabang? Ya, karena itu maka kantor-kantor cabang bank banyak ditutup. Bahkan otoritas pun mendorong untuk bank-bank untuk menutup kantor cabang untuk supaya lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena dengan dematerialisasi maka cost akan turun. Karena yang mahal itu adalah yang material. Sewa kantornya, sewa satpamnya, orang datang ke sana dikasih mobil, orang-orang di sana itu semua material yang costly. Jadi kalau kemudian dengan disrupsi kita tidak memerlukan lagi kantor cabang bank misalnya, itu namanya dematerialisasi. Maka akan terjadi demonetisasi. Cost turun, harga jadi murah. Demonetisasi. Karena cost makin turun jadi murah, maka orang-orang yang tidak bisa bayar tadinya, jadi bisa bayar. Dulu orang mau beli kamera harganya mahal, belum cuci cetaknya, gitu ya. Sehingga hanya orang-orang yang punya uang, yang punya kamera, kemudian bisa punya dengerin dulu ya. Ya, kalau orang-orang yang tidak punya uang, panggil tukang foto. Nah, kalau di jalan-jalan panggil tukang foto, suruh fotonya yang jadi itu namanya per lembar. Ya. Nah, zaman sekarang orang yang sosioekonomi bawah pun punya handphone, punya foto puluhan ribu, bahkan jutaan. Gak suka tinggal di dulu. Ya. Nah, karena itu terjadi demokratisasi. Jadi, dengan demikian kita lihat digitalisasi akan membawa semua produk itu menjadi murah, menjadi terjangkau oleh rakyat yang tadinya cannot afford it. Itu yang namanya demokratisasi. Demokratisasi semua industri kalau terjadi digitalisasi. Nah, kalau kita lihat di dunia ini berapa banyak sih orang yang cannot afford? Banyak. Ya. Jadi kalau kita lihat lebih dari 70% penduduk dunia ini punya income per kapita less than 1.500 per tahun. Ya. Nah, jadi ada 800 juta orang yang hidupnya hari ini di bawah $2 per hari. $2 per hari purchasing power parity ya. Bukan $2 absolut. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia juga kita lihat yang lower middle income class itu yang punya monthly expenditure di bawah 1 juta per bulan itu ada 14%. Yang di bawah 2 juta per bulan itu ada sekitar 50%. Jadi separuh dari Indonesia itu per bulannya spending di bawah 2 juta per bulan. Nah, mereka ini bayangin kalau duitnya di bawah 2 juta, ya, kemudian
dia buka bank account. Bank account itu tiap bulan ada biaya admin 10.000, kemudian ada biaya kartu ATM 5.000, udah 15.000. Uangnya di saldo mungkin cuma 100.000, 200.000. Dipotong 15.000, berasa banget. Karena itu makanya kita tidak heran financial inclusion dari penduduk Indonesia ini rendah. Karena mereka merasa saya cuma sedikit, potong admin begitu banyak. Ya. Nah, baik kalau mereka menggunakan e-money atau e-wallet yang digital, nah, tiap bulan tidak dipotong. Tiap bulan tidak dipotong. Dan banyak bank yang kemudian menggunakan kesempatan digitalisasi ini meniru atau mencoba berkompetisi dengan e-wallet, ya. Contohnya Genius. Genius kita tahu adalah aplikasi bank pionir yang digital, ya, yang dimana berusaha mengalahkan atau berkompetisi dengan e-wallet. Ya. Tapi yang saya heran, kenapa Genius mulai awal tahun ini mulai charge biaya admin 10.000. Ya. Kalau dia mau berkompetisi, harusnya dia go all the way, tidak pakai biaya admin juga. Nah, dengan adanya biaya admin per 10.000, saya lihat banyak yang drop out dari Genius. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau based on households, kita lihat di sini ya cukup banyak ya households kita yang middle class. Middle class ini ya growing capacity, tapi juga masih irit, masih nyicil rumah, masih segala macam, sehingga of course di segala bidang yang dia pengen keluarin, pengen berusaha seirit-iritnya. Dan itu kalau kita lihat cara yang paling irit adalah cara digital. Antara lain, saya ingin tanya siapa yang masih bilang bahwa belanja online itu bukan cara terbaik. Kalau kita mau beli barang apapun juga, kita belinya online, kita dapat harga yang paling murah, bahkan setelah ongkir. Ya, yang we cannot get kalau kita go ke toko untuk cari barang. Nah, karena itu middle income class ini ya satu sisi earning bertambah, satu sisi pengen saving house. Karena itu mereka akan appetite-nya sangat tinggi sekali terhadap produk digital. Nah, jadi kalau kita lihat digital ini akan membuat customer happy, tapi supplier yang harus ketat-ketat. Karena kompetisi di dalam digital ini adalah kompetisi kalau kita bilang tinju udah nggak pakai kelas, ya mau kelas berat, kelas middle, kelas ringan, hajar satu ring, ya berantemnya di satu ring, nggak pakai kelas-kelasan lagi. Nah jadi buat supplier ini, waduh, mainan makin jadi rimba, gitu kan. Nah kemudian juga kita lihat, ya jadi kalau kita lihat dampak ini, dan kalau kita lihat dampak pada sosioekonomi kelas yang bawah, digital ini bagus terhadap konsumen di Indonesia. Konsumen di Indonesia yang terutama yang lower class and middle growing income. Ya. Nah, hal yang kedua yang kita lihat dalam digitalisasi adalah bahwa digital ini kan kita bekerja sama dengan seluas-luasnya orang. Jadi kalau kita masuk ke dalam filosofi, kita berpikir kenapa ya manusia ini evolusi dari saudara tua kita yang masih berbulu, tapi ciptaan kita bisa ciptakan gedung yang sedemikian tinggi, pesawat yang planet lain, so many creation di dalam dunia ini yang diciptakan manusia yang tidak diciptakan oleh makhluk lain. Apakah karena otak kita lebih besar? Yes. Tapi juga fungsi mana yang paling penting? Menurut para filsuf dan para saintis, fungsi manusia yang bisa membuat manusia sampai ke peradaban sekarang, fungsi otak manusia adalah fungsi kerjasama. Binatang bisa kerjasama nggak? Bisa. Dia bisa lead the herd, kelompok 20, 30,
40 anggotanya. Tapi tidak ada binatang yang bisa mengkoordinir lebih dari 100. Ya. Manusia bisa mengkoordinir lebih dari jutaan. Bapak Ibu sekalian memimpin Belum, perusahaan. untuk akhir bulan. Berapa? 2.000-an, 2.000. Dua kali ya? Baru sekali. Karena itu bisa sampai peradaban sekarang. Ya. Nah, digitalisasi ini membuka kita kesempatan untuk berkoordinasi jauh lebih banyak lagi, jauh lebih besar lagi skalanya, yang sebelumnya sulit karena koordinasi dilakukan oleh manusia punya scope of control yang besar, tapi sekarang diboost demikian besar dengan digitalisasi. Karena itu buat kita yang ingin sukses dalam dunia digital ini, kita harus berpikir, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk kerjasama seluas-luasnya. Disitulah kunci keberhasilan dari digital. Nah, Indonesia ya, kalau kita mau bersatu, kita punya 270 juta penduduk, ya, kita punya sifat yang gotong royong. Itu adalah satu hal yang positif dalam negara kita, dalam kultur kita, ya, yang bisa kita gunakan untuk advantage menggunakan benefit dari digital. Nah, tapi itu adalah sifat dasar. Kenyataannya dalam sistem dan prosedur seringkali tidak dilakukan. Contohnya, sebelum pandemi ini, saya sering diundang oleh berbagai departemen untuk bicara hal yang sama. Mereka pengen bikin inkubator untuk startup. Topiknya sama setiap kali diundang. Saya bilang, apa nggak ada koordinasi antara departemen? Kenapa departemen kooperasi, departemen perdagangan, departemen pokoknya so many departments yang sebelum pandemi kan lagi hype tuh bikin inkubator, gitu ya. Semua pengen bikin inkubator dan semua bikin FGD yang sama, menggunakan source yang sama, dan ternyata jalan sendiri-sendiri. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan bahwa kalau kultur kita bekerja sama dalam sistem prosedur harus dilakukan dengan cara yang sama, ya, supaya kita tidak reinvent the wheel all the time. Ngomong-ngomong tentang kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia, kita lakukan SWOT analisis dalam hal ini. Ya, kita bisa lihat bahwa Indonesia punya kelebihan atau benefit. Ya. Ekosistem startup yang bagus dan terus berproliferasi. Tidak heran kita punya cukup banyak unicorn dibandingkan negara ASEAN lainnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Australia, ya. Jadi kita cukup bagus ekosistem startup kita, ya. Tentunya ditunjang juga oleh, ya, tentunya ditunjang juga oleh penduduk kita yang besar, ya. And it is one of the most highly connected economy in ASEAN, yeah. And we're ready to adopt the advantage of digital. Jadi kita, ya, boleh dibilang kita punya usaha untuk melakukan digitalisasi itu cukup baik dibandingkan ASEAN yang lain. Ya. Kemarin diskusi WhatsApp group, ada teman yang bilang, coba lihat Peduli Lindungi kita, ya. Dengan didorong oleh pemerintah, hari ini per hari itu orang login ada 50 juta. Satu aplikasi saja, ya kan? Tapi kita punya weakness apa? Kita punya ICT infrastructure itu masih belum merata. It's going better, ya. Tapi ya memang di rural area memang seringkali yang signalnya putus, ada 2G, adanya 2G, ada 3G, gitu ya. But we are catching up. Ya. Dan this weakness masih ada sekarang, tapi kita akan segera kita membantu, ya. The country is still considered as nascent stage of digitalization compared to other ASEAN countries. Kenapa? Karena lagi masalah infrastruktur dan ada orang-orang yang sudah sangat maju di depan, para unicorn ini, ada yang sangat ketinggalan di belakang. Ya. Jadi kita lihat di slide-nya, banyak unicorn, tapi berapa banyak yang masih digital? Nggak banyak. Ya. Nah, kemudian connectivity infrastruktur digital ini
Yang bagus ini banyak kan cuma dipakai untuk sosial media, ya. Kurang dieksplorasi untuk bisnis, untuk kemajuan dunia usaha, ya. Kemudian kalau kita lihat opportunity, kita punya kesempatan, ya. There is high demand for constant connectivity, instant information, and growing appetite. Masyarakat kita pengen dapat informasi, pengen jadi konsumen. Ya. Jadi kalau kita bilang kurang digital itu adalah kurang digital dalam hal menjadi produsen. Kalau sebagai konsumen, mereka hebat sekali, mereka cepat catch up. Ya. Kemudian e-commerce juga growing very fast. Kita lihat kita punya unicorn mungkin akan going to be decacorn, Tokped, ya. Tokped udah jadi go-to, ya. Kemudian kita lihat enterprise solution as cloud, IoT, big data analytics itu juga growing up. Ya. Threat-nya adalah security risk. Ya. Virtual security, cyber security, kita udah capek dengar data bocor. Ya. Bukan hanya di Indonesia memang, di seluruh dunia itu memang masalah cyber security adalah masalah yang penting. Hanya saja di sini above average gitu ya. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya. Data leaks. Kenapa kita bisa above average? Karena undang-undang perlindungan data belum jadi-jadi. Heran juga dari tahun 2019 sampai sekarang nggak jadi-jadi, ya. Padahal itu kalau kita lihat belajar dari Eropa dengan adanya GDPR, maka jelas data itu punya siapa dan siapa yang harus tanggung jawab. Di semua perusahaan yang menggunakan digital harus ada data officer yang bertanggung jawab. Karena dia bertanggung jawab, dia fokus untuk jagain. Kalau tidak ada yang dimintain tanggung jawab, nggak jelas siapa yang harus tanggung jawab. Ya, data bocor ya udah lewat aja gitu kasusnya. Ya. Nah, kemudian ya, jadi nomor 2, the country has relatively weak ICT regulatory framework. Ya. Kemudian Indonesia has an average connection speed. Jadi kita punya data masuk yang termurah di dunia ya. Kita punya consume data ya. Kita punya paket 50.000 udah dapat data yang 4 gig dan gede lah ya. Itu termasuk termurah di Indonesia. Cuma speednya masih tergolong rendah atau ya just an average yang enggak cukup yang bagus ya. Ya namanya murah mau bagus susah juga. Tapi kalau kita mau bayar lebih mahal kemudian mau dapat yang bagus juga susah ya. Jadi kita tahu kemarin Telkomsel down gitu ya, IndiHome down. That's big man impact-nya ya, karena kita tahu Telkomsel itu yang paling banyak dipakai sampai ke daerah-daerah gitu ya. Kemudian IndiHome juga sangat gencar gitu ya. Begitu Telkomsel dan IndiHome down, kita bisa bayangkan, ya ampun, tulang punggung down gitu ya. Nah, ini yang harusnya kita jaga dengan hati-hati. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk presentasi saya. Semoga tidak terlalu lama. Silakan. Dari Apus, buat Dr. Bayu, Bapak Ibu sekalian. Saya ngomongnya di Zoom aja Bapak Ibu ya, supaya suaranya mudah-mudahan lebih jelas. Oke, terima kasih. Kalau saya bisa melihat sedikit penekanan Pak Bayu ini luar biasa ya. Tadi saya menyebutkan hanya threat dan opportunity, ternyata ada strength dan weakness juga gitu ya. Dan yang saya bisa lihat bahwa intinya adalah di masa digital ini, digital transformation ini, customer is the king itu menjadi realitas gitu ya. Jadi gara-gara itu semua perusahaan ataupun yang berkecimpung di bidang ini bergerak ya, mengoptimize production-nya gitu ya, meng-engage employment-nya supaya apa? Cost-nya turun, supaya tadi bisa melayani dengan cepat dan dengan murah kepada pelanggan gitu ya, kira-kira Bapak ya. Oke, selanjutnya kita akan mengundang Ibu ya, Ibu sudah hadir di sini sepertinya. Kita ganti perspektif nih kali ya dengan Ibu Filianingsih Hendarta gitu ya, dari sisi Bank Indonesia yang masih menjabat gitu ya. Jadi pemerintah lah, government dalam hal ini bagaimana ya tentang digital transformation ini, mungkin nanti bisa dikaitkan dengan uang kripto ya. Atau bagaimana, silahkan Ibu. Kami persilakan Ibu Filianingsih untuk mempresentasikan 20 menit ya Ibu ya, supaya adil. Jadi Pak Bayu juga 20 menit. Makasih Pak Hanafi. Yang saya hormati Prof. Adrianus Meliala, Waka 1 Pengurus Harian ISC,
Dr. Paul Sutopo, Ketua Bidang Ekonomi ISC dan juga mentor saya, dan juga Dr. Bayu Prawirahi, Bapak Ibu pengurus dan anggota ISC, juga Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat Indonesia. Pertama-tama terima kasih kepada ISC yang memberi kesempatan kami untuk berbagi apa yang kami miliki dan juga nanti berdiskusi pagi hari ini dengan topik yang sangat relevan. Memang transformasi digital, apa yang bisa dilakukan oleh digitalisasi ini dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional ke depan. Nah, kalau tadi Dr. Bayu sudah mengeluarkan peta Jabodetabek, saya dulu salah satu penggunanya, gitu. Tapi benar sekarang sudah kita simpan, gitu ya, sudah dedel-duel gitu istilahnya, apa namanya, mapnya dulu karena sering traveling jalan dibuka-buka gitu. Tapi sekarang kita sudah dengan nyamannya menggunakan Waze, menggunakan Google Map gitu. Nah, saya juga ingin berbagi satu slide. Next slide. Nah, ini kita melihat bahwa digitalisasi ini sudah masuk di setiap aspek kehidupan kita. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam gambar ini, mungkin agak lag ya slide-nya. Nah, kita lihat mulai kita melihat apakah ada dari sisi kehidupan kita yang tidak dipengaruhi oleh digitalisasi. Seringkali orang mengatakan, saya gaptek, saya baby boomer, saya nggak paham. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat, mulai dari pagi kita bangun tidur, sampai kita mau tidur, kita terpapar dengan digitalisasi. Bapak Ibu mau working from home, working from office, atau working from anywhere, juga terpapar. Ya, jadi di sini menggambarkan bahwa semua terpapar dengan digitalisasi. Mau makan, mau hiburan, sosial media, transportasi, komunikasi, saat ini pun kita sedang terpapar dengan digitalisasi dengan menggunakan Zoom. Ya, jadi ini yang terjadi. Investasi juga demikian. Ini tadi yang dikatakan oleh Pak Bayu yang terkait dengan hal ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana digitalisasi ini telah melahirkan pola baru. Di next slide kita lihat bahwa digitalisasi ini telah melahirkan pola baru dalam aktivitas ekonomi kita. Nah, ini ditandai dengan 3 hal yang baru. Ya, kalau kita bisa lihat, ini kita bisa kategorikan. Yang pertama adalah teknologi baru melalui Internet of Things, melalui Open API, melalui Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud, Big Data, Robotik. Nah, ini yang tadi dengan teknologi itu sudah berubah. Dan hal yang kedua, solusi inovatif. Ini memberikan model bisnis yang baru. Nah, artinya dengan adanya e-wallet, POS, mobile solution, ini mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi. Ya, mungkin Bapak Ibu, saya yakin sudah lama tidak pergi ke kantor bank. Mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Tetapi saya yakin mungkin 1 menit yang lalu Bapak Ibu melakukan transaksi perbankan melalui gadget kita, melalui internet kita. Nah, ini yang merubah. Jadi pola transaksi masyarakat sudah berubah. Dan hal yang ketiga, ada pemain baru. Kita tidak pernah membayangkan dulu transaksi retail itu kita taunya cuma bank. Tetapi saat ini Bapak Ibu, 10 pemain atau penyelenggara transaksi retail terbesar, 5 adalah non-bank. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa digitalisasi mulai tadi dikatakan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, termasuk juga sektor keuangan. Bu. Ya, maaf. Tendensi transaksi digital ini yang terjadi. Jadi kita lihat bahwa perilaku transaksi masyarakat ini menuntut, jadi customer centric. Masyarakat menuntut
kepada mobilitas yang tinggi, kecepatan, dan fleksibilitas, dan tentunya keamanan. Nah, bagaimana otoritas kami di Bank Sentral, otoritas sistem pembayaran merespon hal ini? Tadi dikatakan oleh Pak Bayu bahwa digitalisasi is a must. Dia memberikan peluang, bisa mensejahterakan, bisa membuat hidup lebih baik, ya, yes. Tetapi kita harus ingat bahwa semua opportunity it's also come with the risk. Nah, artinya kita harus memitigasi risiko itu. How to balance the opportunity and also the mitigate the risk. Nah, di sini Bank Sentral sebagai otoritas kita berusaha untuk menciptakan keseimbangan tersebut, menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan juga stabilitas sistem keuangan. Nah, bagaimana industri harus merespon ini? Betul yang dikatakan bahwa industri harus berubah, lembaga keuangan harus berubah, harus bertransformasi digital, otherwise akan ketinggalan, akan ditinggalkan oleh customer. Jadi mereka harus bertransformasi secara end-to-end agar mampu menjaga daya saingnya di era digital. Nah, oleh karena itu sistem pembayaran pun juga merespon hal tersebut, melakukan digitalisasi sistem pembayaran. Nah, kita lihat bagaimana sebetulnya peta di Indonesia tadi. Dengan SWOT tadi kita lihat. Tetapi bagaimana petanya? Apakah ada harapan Indonesia untuk ikut berpesta dalam digitalisasi ini? Nah, kalau kita lihat kita punya fondasi yang bagus untuk perluasan digitalisasi. Kita lihat yang pertama, fondasi ekonomi kita cukup kuat. Kita lihat PDB per kapita kita 3.917 US dollar dan ini terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Inklusi keuangan kita masih 49, artinya ada room untuk meningkatkan. Dan yang utama ini adalah bonus demografi yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Dengan 270 juta, tetapi kita lihat komposisinya generasi Gen X, Gen Y, Z, dan post Z itu hampir 65%. Lalu Gen X dan baby boomer ini juga nggak mau ketinggalan saat ini ya, karena pandemi jadi terpaksa harus maju menggunakan digital juga, dan ini sekitar 35%. Nah, kita lihat populasi yang di bawah 30 tahun ini adalah usia kerja itu mendominasi penduduk kita. Nah, this is the future ya. Nah, mereka adalah digital native yang sangat mudah menggunakan digitalisasi. Jadi ini mereka ke depan tidak akan banyak melakukan hal-hal yang konvensional. Jadi mereka akan go digital. Nah, kita juga tadi disebutkan pengguna internet kita 190 juta dan diproyeksikan akan mencapai 250 juta di tahun 2025. Pendanaan fintech ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Indonesia terlalu menarik untuk investasi karena nanti kue kita masih besar, sehingga investasi untuk fintech utamanya di payment system itu mengalir terus. Ya, naik 3 kali lipat sejak 2019. Ya, nah ini kita lihat kenapa? Karena kita punya outlet yang besar, kita punya UMKM yang besar. Nah, kita lihat komposisi UMKM di sini ada mikro, kecil, menengah, dan besar. Kenapa ini harus menjadi perhatian kita? Karena 61% PDB berasal dari UMKM. Nah, ini ada beberapa hambatan yang dihadapi UMKM, utamanya adalah akses keuangan. Ya, dan ini kita sedang mempersiapkan bersama KL terkait, kementerian lembaga terkait, bagaimana membuat UMKM ini bisa go digital, karena dia adalah tulang punggung perekonomian. Apapun kondisi kita itu 20% dia tumbuhnya. Nah, kita lihat sekarang tren digital. Nah, ini hal yang ketiga, bagaimana kita merespon hal ini. Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa transaksi digital ini terus bertumbuh, ya, yang dicerminkan oleh digital banking, e-commerce, dan uang elektronik, utamanya selama masa pandemi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mulai meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, berbelanja online, ya, karena PPKM, PSBB. Lalu yang kedua, adanya perluasan pembayaran digital, semakin mudah digunakan, semakin banyak pilihan. Dan yang ketiga, akselerasi digital banking. Nah, kalau kita lihat data di sini, Bapak Ibu, digital banking di triwulan 2 2021 itu sudah mencapai 9,7 triliun atau meningkat 57
persen secara year on year. Dan kami proyeksikan ini akan terus meningkat 30,1% sampai dengan akhir 21. Demikian juga dengan e-commerce. Ini juga mencapai secara transaksi nominal 98 triliun atau 75%, dan kami proyeksikan akan terus meningkat 48%. Uang elektronik juga demikian, semakin populer, semakin digemari, mencapai 70 triliun atau meningkat 48%, dan kami proyeksikan akan terus meningkat menjadi sebesar 35% di akhir tahun. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena 4 hal. Adanya transformasi yang dilakukan oleh e-commerce yang sudah mulai bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang kedua, ada kolaborasi antar pelaku. Tadi yang seperti dikatakan Pak Bayu, ya, digitalisasi membuka ruang kolaborasi berbagai pihak. Yang ketiga, perbankan pun juga tidak mau kalah. Jadi Pak Bayu, saat ini perbankan sudah mulai melakukan transformasi. Karena tadi supaya tidak ketinggalan dan tetap bisa berdaya saing, tidak mau ketinggalan dengan fintech, maka bank-bank mulai bertransformasi. Kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali bank yang menyediakan one stop shopping, bank as a services, aplikasinya sangat mudah, ya, membuat hidup kita lebih nyaman. Gitu. Dan yang ketiga juga perluasan ekosistem. Tadi semuanya dalam satu aplikasi. Mau apa-apa aja ada. Jadi istilahnya palu gada, palu mau gua ada gitu. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, sekarang berikutnya tadi bagaimana kita merespon. Nah, ini tren di global. Seluruh bank sentral di global juga melihat hal ini bahwa itu tidak bisa dihindari, tetapi ada risiko. Jadi kita mencoba untuk strike the balance between the harnessing the digital opportunity and also mitigating the risk. Jadi kalau kita lihat ini adalah peran bank sentral, kita lihat opportunity digitalisasi memberikan efisiensi, inklusivitas, dan meningkatkan produktivitas. Tetapi ada risiko di situ. Ada AML, CFT, APU PPT, gitu ya. Proteksi data, tadi disebutkan bagaimana perlindungan data pribadi, ada risiko, ada shadow banking, persaingan usaha, monopoli, dan lain-lain. Nah, kita mencoba untuk menyeimbangkan itu. Nah, oleh karena itu sekarang terjadi tren bank sentral melakukan reposisi. Nah, ini sejalan dengan paper yang disampaikan oleh BIS bahwa di era digital ini bank sentral perlu mereposisi diri karena ada digital inovasi, ada perubahan di payment services, maka bank sentral harus mereposisi. Kita melakukan 3 hal, mensupport interoperability, jadi saling terhubung, lalu juga mensupport competition dan inovasi yang ada di industri, dan yang ketiga kita menjadi operate untuk public infrastructure yang memberi kemaslahatan kepada masyarakat. Jangan sampai ini dimonopoli oleh satu pihak. Ya, nah oleh karena itu 3 prinsip yang perlu di sini keterlibatan private dalam payment system itu adalah competition dan innovation, lalu private sector itu masih memerlukan guidance dari public sector, dari otoritas, dan ketiga adalah kooperasi atau cooperation antara public dan private. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah 3-4 hal yang kita lakukan, operator, katalis, regulator, dan pengawasan. Ini dilakukan oleh hampir semua negara. Bagaimana sebagai operator kita akan menyediakan public infrastructure untuk fast payment, digital ID, itu dilakukan oleh Singapura, India, dan sebagai katalis kita juga mendorong interoperable, lalu juga regulator kita menjaga level playing field, kita mengatur, tidak bisa inovasi is inovasi tetapi ada rambu-rambunya. Dan kita juga melakukan pengawasan, termasuk data policy, cyber security. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, Bank Indonesia merespon, kita memerlukan satu solusi yang terintegratif. Kita mengeluarkan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 di tahun 2019. Untuk apa? Untuk menavigasi sistem pembayaran di era digital. Ya, supaya lalu lintasnya ini tertib, lancar, gitu ya. Tidak saling bertabrakan. Kita keluar dengan 5 visi, dan ini ada keyword di sini, kita sadar bicara digitalisasi,
ini banyak pihak yang terlibat, tetapi Bank Indonesia dengan mandat yang dimiliki sebagai stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran, kita berusaha untuk berkontribusi mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Karena kita harus masuk ke sana, kita nggak bisa asyik dengan diri kita di dalam. Kita harus bersiap sembari menyiapkan diri kita di dalam, yang tertinggal kita juga harus siap-siap untuk mengejar karena cross border, ya. Nah, yang kedua, digitalisasi perbankan. Kita mendukung digitalisasi perbankan. Tadi dikatakan at the end of the day perbankan is still the big guy, gitu ya. Sistem keuangan kita 80% masih dikuasai perbankan. Fintech pun masih memerlukan perbankan. Nah, jadi digitalisasi perbankan, kalau kita mau go digital, big guys harus bertransformasi. Nah, ini sedang dilakukan oleh teman-teman perbankan. Nah, hal yang ketiga, kita melihat ada pemain baru fintech yang sangat agile, yang sangat dinamis, yang sangat inovatif. Jadi ini harus dirangkul. Jadi kita menjamin interlink antara keduanya. Masing-masing dengan competitive advantage-nya kita hubungkan. Jadi fintech bisa menjadi kepanjangan tangan perbankan. Dan fintech bisa mendapatkan dana yang lebih murah dari perbankan. Sehingga ini terjadi kolaborasi dan sinergi. Dan yang keempat, ini tadi, inovasi kita dorong, tetapi kita harus tetap menjaga customer protection, harus menjaga integritas dan stabilitas, dan juga persaingan usaha yang sehat. Dan yang kelima, menurut saya ini yang penting. Melindungi kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Jangan sampai kita mendorong dan kita tidak menikmati dan kita tidak menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Nah, artinya kita memang memerlukan pendanaan, kita memerlukan inovasi, tetapi kita harus melindungi kepentingan nasional. Kalau asing masuk ke kita, kita juga bisa masuk ke sana. Jadi, one for you, one for me. One for you, one for me. Nah, ini yang sedang kita jaga, Bapak Ibu. Nah, 5 visi tadi kita implementasikan dalam 5 inisiatif. Kita punya 5 inisiatif dengan 23 deliverables yang kita akan implementasikan secara bertahap sampai 2025. Yaitu yang pertama standar Open API. Ini apa? Ini adalah satu sistem yang supaya bisa interlink antara perbankan dengan fintech tadi. Ya, mereka bisa bertukar data. Jadi ada standar-standar yang mereka bisa penuhi. Karena tadi dikatakan bahwa salah satu kuncinya adalah kerjasama. Nah, ini kita buka, kita buatkan standarnya. Dan yang kedua, SP Retail. Tadi kita sebagai operator. Jadi ini tuntutan dari masyarakat maunya cepat semua. Kita buat transaksi, nanti Bapak Ibu bisa melakukan transaksi dengan BI Fast 24/7. 24 jam 7 hari tanpa tidur. Ya, Bapak Ibu bisa di mana saja, kapan saja bisa melakukan transaksi dan bisa seketika transaksi itu, transfer itu bisa terjadi. Nanti dengan ada interface pembayaran terpadu, nggak usah lagi ingat-ingat nomor rekeningnya berapa ya, karena kita kebanyakan nomor rekening kadang lupa PIN-nya. Nah, nanti hanya mengingat satu ID aja, ID payment. ID payment bisa macam-macam nanti ya, bisa nomor telepon ini. Ingat satu aja dan nanti itu otomatis itu akan mengarah ke bank mana dan yang lain-lain. Dan Kris ini merupakan game changer. Jadi ini Kris, nanti saya di belakang akan cerita, ini merupakan game changer, terobosan, dan ini sangat pas untuk mendorong UMKM go digital. Nah, yang ketiga adalah financial market infrastructure. Ini adalah untuk transaksi nilai besar. Ada RTGS yang multi currency, S4, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah data. Jadi kami lihat bicara digitalisasi, itu aset yang utama adalah penguasaan data. Siapa yang memiliki data, maka dia yang akan berjaya. Kenapa Big Tech itu dia bisa sangat cepat? Karena dia punya data. Nah, oleh karena itu kita mau data ini tidak dimonopoli oleh pihak tertentu. Jadi kita akan menggunakan data ini sebagai public goods. Jadi kita akan mengcapture data-data sistem pembayaran dari industri, dan kami akan lakukan analisa, dan kami akan kembalikan lagi data itu kepada industri, kepada KL terkait untuk bisa dipakai untuk membuat keputusan dan dipakai untuk inovasi dan seterusnya. Dan kami juga sedang mempersiapkan digital payment tadi, jadi kita cukup punya satu payment ID.
Dan yang berikutnya adalah regulatory reform. Kita tahu ini sangat penting, seringkali ada kekosongan hukum. Nah, kita sudah dan sedang melanjutkan regulatory reform. Kita mengatur entry policy, lalu kita juga ada sandbox. Sandbox ini adalah tempat, sandbox itu Bapak Ibu, jadi kalau anak-anak bermain ayunan, kalau jatuh itu di pasir tidak sakit. Dan dia cuma mainnya di situ saja. Nah, kita juga memberikan kesempatan kepada industri untuk melakukan digitalisasi inovasi digital di sandbox. Jadi ruang terbatas uji coba. Kalau sudah oke, baru boleh untuk masyarakat. Nah, demikian juga untuk cyber security framework dan juga pengawasan. Nah, kami melakukannya berdasarkan industrial approach. Kita selalu bicara dengan industri karena kita sadari buat apa otoritas membuat kebijakan tetapi kalau tidak implementable dan tidak doable. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada 3 milestone kita di tahun 2021, yaitu kita melakukan regulatory reform, ya, kita sedang menata industri yang ada, restrukturisasi, dan kita sudah menerbitkan ketentuan kita tidak lagi rigid, ya. Kenapa kita perlu regulasi ini? Karena kita lihat bahwa saat ini kegiatan semakin kompleks, sangat bervariasi, dan yang kedua pengaturan yang ada rigid, dan yang ketiga transformasi global pengaturan sedang terjadi. Makanya kita perlu melakukan reformasi regulasi yang menata lagi dan membuat ketentuan ini activity based, risk based, dan principle based sehingga dia fleksibel untuk mengakomodir inovasi yang ada. Dan yang kedua kita punya yang namanya BI-FAS. Ini akan go live di Desember 2021. Mudah-mudahan tidak ada hambatan meskipun ada pandemi ini. Nah, ini akan membuat hidup dan membuat transfer di sektor retail ini akan lebih murah. Kita punya tagline Cemumuah. Apa itu? Transaksi SP yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Ya, lalu kita sudah terbitkan Snap. Ini Bapak Ibu, ini adalah tadi untuk menghubungkan tadi antara fintech dengan bank untuk membuka kolaborasi sebesar-besarnya. Para industri pelaku bisa mencoba di sini, ya, dan bisa berkolaborasi. Nah, yang berikutnya adalah Kris, Bapak Ibu. Kris ini merupakan QR code yang tadinya kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu punya aplikasi merah hanya bisa pakai QR-nya merah. Kalau aplikasinya biru hanya untuk QR-nya biru. Tapi Bapak Ibu lihat di gambar ini, saat ini kami sudah lakukan menjadi satu, namanya QR Code Indonesian Standard. Nah, jadi satu Kris untuk semua. Jadi apapun aplikasi Bapak Ibu, Krisnya cuma satu, bisa dipakai rame-rame. Ya, nah fiturnya juga macam-macam. Ada Krisnya merchant, ada Krisnya customer, dan ada Kris yang kemarin itu selama pandemi tanpa tatap muka. Jadi kalau Bapak Ibu familiar dengan Kris, biasanya di depan kasir tinggal di-scan. Nah, tetapi karena PPKM, PSBB, kita nggak bisa tatap muka. Nah, ini tidak masalah, pembayaran Kris bisa dilakukan, Krisnya di-send melalui HP kita dan kita tinggal bayar. Tinggal scan dengan aplikasi yang ada di kita dan sudah bayar. Nah, saat ini kami juga sedang piloting mengembangkan Kris dengan Thailand, berikutnya dengan Malaysia. Artinya nanti Kris kita bisa pada saat turis dari Thailand datang ke Indonesia, dia bisa memakai Kris kita. Dan sebaliknya, pada saat kita pergi ke Thailand, kita bisa memakai QR Thailand. Ya, bahkan nanti kami sedang menjajakin dengan Saudi Arabia Monetary Authority, sehingga nanti pada saat umroh, naik haji, tidak perlu lagi membawa realnya, tetapi cukup dengan Kris saja. Nah, berikutnya ini Kris ini sudah kami implementasikan Bapak Ibu, target kami 12 juta tahun ini dan sudah mencapai 10,4 saat ini. Dan ini merupakan pintu masuk UMKM menuju transaksi digital. Karena sangat mudah dan kita lihat 85% dari merchant yang ada itu adalah UMKM. Dan UMKM ini Bapak Ibu bisa lihat gambarnya,
tukang jamu, semua dia memakai kris. Nah, kenapa kita harus pakai kris? Apa keunggulannya? Dia mengikuti tren, Bapak Ibu ingat bahwa ke depan itu adalah kaum milenial, mereka tidak biasa memakai uang tunai. Bapak Ibu bisa lihat di anak-anak kita, dompetnya itu paling banter 20.000, 50.000 isinya. Mereka heran kalau dompetnya isinya banyak-banyak gitu, karena uang mereka ada di HP. Nah, ini mengikuti tren. Dan kalau misalnya merchant tidak menyediakan, maka anak-anak itu tidak jadi beli. Nah, ini tentunya membantu penjualan. Nah, kedua, ini tercatat dan dananya langsung masuk ke akun. Tidak perlu kembalian, terhindar dari uang palsu, pencurian. Nah, yang terutama ini sangat cocok untuk masa pandemi. Higienis, karena tanpa kontak. Nggak perlu lagi pencet-pencet, nggak perlu lagi terima uang. Dan ini murah. Dan ini sesuai dengan saran dari WHO. Nah, saat ini kami sudah bekerja sama, ya Bapak Ibu, sudah kris ini sudah ada di 34 provinsi, 400 kota, 480 kota kabupaten, dan penyelenggaranya 66. Dan kita mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia, P2DD, lalu juga bela negara, pariwisata, semuanya mendukung hal ini. Dan kita lihat bahwa ini merupakan pintu masuk dari UMKM, karena dari sisi pembayaran, supply chain, pembiayaan, dan tentunya ujungnya dia akan mendukung inklusivitas program pemerintah dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, ada satu program lagi Bapak Ibu yang juga menggunakan digitalisasi, yaitu elektronifikasi. Kita mendorong ini untuk 3 hal, yaitu bansos, transaksi keuangan Pemda, dan juga transportasi. Ini kita harapkan bisa meningkatkan kualitas layanan, tata kelola, dan juga kapasitas fiskal, dan tentunya efisiensi. Kalau kita lihat bansos, ini sudah bertransformasi. Mulai dari dulu, bansosnya pakai tunai, lalu berubah pakai kartu, tetapi kartunya banyak, satu kartu untuk satu bantuan, lalu berubah lagi kartu combo namanya. Nah, jadi satu kartu untuk beberapa bantuan. Nah, saat ini kita sedang membantu dan bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Himbara, dan lain-lain untuk menuju G2P 4.0. Yaitu bansos secara digital. Jadi kita akan di sisi infrastruktur, di situ akan ada interoperabilitas dan perluasan penyelenggara, bukan cuma Himbara, lalu juga perluasan akses atau multi instrumen, instrumennya bisa macam-macam, bisa kartu, bisa kris, dan juga nanti ada pusat informasi dan data yang kita harapkan nanti akan semakin memperbaiki data dan governance dari bansos. Dan juga tadi kualitas data biometrik. Jadi Bapak Ibu kita sedang mempersiapkan ini nanti multi channel dan multi choices. Jadi untuk yang punya smartphone bisa pakai kris. Untuk yang punya feature phone hanya pakai bisa pakai USSD. Yang tidak punya HP bisa pakai biometrik. Nah, ini yang terjadi. Nah, di sisi elektronifikasi transaksi Pemda Bapak Ibu bisa melihat di sini. Tadi dalam bukunya Pak Bayu disebutkan TP2DD, jadi bukan TPID. TP2DD ini adalah tim percepatan dan perluasan transaksi digitalisasi daerah. Sudah ada keputusan presidennya, ada ke peraturan dari Menko-nya, dan peraturan Mendagri sedang sebentar lagi akan keluar. Nah, kita lihat ini meminta bahwa pemerintah daerah harus melakukan elektronifikasi digitalisasi. Kita lihat sudah ada 170 Pemda yang menggunakan kris dan internet banking dan juga e-commerce untuk transaksi pendapatan, restribusi, pembayaran pajak, PBB, STNK, dan lain-lain. Dan juga untuk pengeluaran. Ya, jadi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu transaksi pendapatan juga meningkat, penggunaan sistemnya juga meningkat. Ada satu key sukses, ada satu jalan di Jakarta yang sangat ramai pada saat belum elektronifikasi, parkir setorannya 500.000 seharinya. Tetapi begitu dielektronifikasikan, setorannya jadi 5 juta. Jadi kita bisa lihat di sini memang digitalisasi ini sangat mendukung. Nah, yang ketiga transportasi. Kita lihat transportasi e-tol, ya, di tol. Ya, kita lihat ini bertransformasi juga.
Dulu pakai tunai, lalu menjadi pakai kartu. Kartunya hanya tertentu, lalu berkembang lagi kartunya bisa kartu apa aja gitu ya. Lalu berkembang lagi tanpa sentuhan, nirsentuh. Nah, terakhir nanti kita sedang lakukan implementasi MLFF ya. Kalau istilahnya orang Jawa kita mengatakan ini bludus Bapak Ibu, jadi nggak ada pelangnya, nggak ada gerbangnya. Jadi langsung gitu ya, langsung. Jadi ini sedang diuji cobakan multi lane free flow. Jadi nanti tinggal langsung membaca aplikasi yang kita langsung tidak pakai berhenti-berhenti dan tentunya ini akan mengurangi kemacetan. Nah, kita juga lihat sekarang di Jakarta sedang Jaklingko ini sedang menginterkoneksikan seluruh moda transportasi. Jadi hanya satu bisa naik apa saja ya. Ke depan ini dilakukan. Nah, ini berikutnya ini sekedar ini aja gambaran bahwa TP2DD ini sedang bergerak Bapak Ibu, saat ini sudah mencapai 465 atau sekitar 86. Jadi kita harapkan nanti digitalisasi bisa meluas di seluruh Indonesia. Ya, jadi bukan hanya industri, bukan hanya otoritas, tetapi pemerintah pusat dan daerah juga bekerja sama hand in hand. Nah, apa kuncinya? Nah, ini 3 message utama sebelum saya menutup. 3 elemen penting yang menurut hemat kami yang harus dilakukan oleh regulator, pelaku bisnis, dan semua kita agar transformasi digital ini bisa tumbuh terakseleratif dan juga inklusif. Yang pertama, mendorong pembentukan ekosistem ini menjadi kunci. Ya, tidak bisa lagi sendiri-sendiri, semua harus bekerja sama. Yang kedua adalah kolaborasi antara fintech dan bank dan semuanya, masing-masing dengan competitive advantage-nya. Yang ketiga, kita lihat bahwa UMKM adalah kekuatan utama kita dalam perekonomian, yang ini yang harus didorong, harus juga go digital. Nah, Bapak Ibu sebagai penutup, kita lihat, kita mengharapkan sebetulnya kita tidak puas kalau misalnya masyarakat kita mempunyai rekening, lalu dia menggunakan transaksi digital. Tetapi kita ingin satu langkah lebih maju. Bagaimana penggunaan itu, digitalisasi itu, rekening itu, transaksi itu bisa membawa 91,3 juta penduduk yang unbanked tadi dan juga 63 juta UMKM itu masuk ke dalam ekonomi keuangan digital yang formal, yang sustainable melalui pemanfaatan itu. Artinya UMKM yang menggunakan kris itu transaksinya bisa di-capture dan transaksinya itu bisa membentuk credit scoring, bisa membentuk credit profile, dan kalaupun mereka tidak punya kolateral, mereka masih bisa dibiayai karena perbankan maupun LSB yang memberikan pembiayaan bisa melihat potensi yang ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah ujung-ujungnya kita ingin membawa masyarakat unbanked kita dan UMKM secara formal dapat mengakses baik sektor finansial maupun sektor real. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, satu pantun, mohon izin satu pantun. Jalan sore pergi ke mall, taati prokes, hindarin dicekal. Mari kita song-song transformasi digital, yuk lanjut berkolaborasi dengan IKAL. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Dan kalau yang berminat bisa scan, ini adalah blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih banyak. Kalau saya pantunnya jawabnya cakep aja Bu, cakep. Mari beri aplaus kepada Ibu Filedisi. Oke Bu, terima kasih sekali. Jadi kalau menyambung dari Pak Bayu, ya tadi ada SWOT-nya Pak Bayu gitu ya, Ibu lebih melihat peluang-peluang terutama dari opportunity dan threat tadi diimplementasikan dalam suatu 5 visi gitu Bu ya, 5 visi, kemudian menghasilkan 5 inisiatif. Tadi ada 16 atau 23 deliverable gitu yang cukup signifikan gitu ya. Saya lihat itu dapat memfasilitasi, mengatur gitu ya, mengontrol lalu lintas keuangan di Indonesia. Pada prinsipnya seperti itu. Dan yang menariknya tadi ada ngomong UMKM gitu Ibu ya. Jadi ada tulang 60% PDB itu dari UMKM, kemudian 20% growth-nya gitu ya. Jadi UMKM ini memang bagaimana bisa dibantu dalam digitalisasi transformasi ini gitu ya. Dan tadi
ada menu-menu menarik gitu ya, ada kris, ada elektronifikasi gitu ya, yang kemudian ini kan dalam beberapa feature ya, artinya tidak perlu kolateral dan segala macam gitu ya bagi UMKM tersebut. Nah, ngomong UMKM, nah ini ada Pak Dr. Paul Sutopo nih, yang selama ini kecimpung di dalam UMKM. Mungkin Bapak bisa menyuarakan juga, Pak, sosial apa ya istilah kita kemarin itu, Pak ya, sosial aspirasi gitu ya dari UMKM. Bapak bisa bicara, dan juga Bapak juga pernah di Bank Indonesia, Bank Sentral ya. Jadi ya, silahkan Pak, Bapak padukan, bisa ditanggapi juga dari masukan dari Ibu Filianingsih. Oke, tanpa menunggu waktu, silahkan Pak Paul untuk memberikan masukan atau pandangannya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Hanafi, baik hati. Pertama kali saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa gembira saya kepada Bu Filianingsih yang telah menerima undangan kita untuk berbagi pengalaman tentang digital transformasi ini dan apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia. Sehingga tugas saya menjadi lebih mudah sebagai pembicara ketiga ini, karena semuanya sudah disampaikan. Juga terima kasih kepada Pak Bayu yang kemarin saya sudah menerima bukunya, bagus sekali, dan nanti kita akan baca. Tinggal saya sekarang hanya membuat satu catatan kecil saja sebetulnya, sebagai bukan satu rangkuman, tetapi barangkali untuk memberikan tekanan-tekanan yang sudah dikemukakan oleh Bapak dan oleh Ibu Filianingsih. Next, saya hanya melihat kepada 4 hal. Yang pertama adalah topik kita ini mengenai dampak transformasi digital terhadap ekonomi Indonesia. Bagi saya ini ada pertanyaan ini, apakah sebetulnya digital transformation itu sebagai satu merit, satu hal yang memang memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada kita, ataukah sesuatu yang bencana bagi kita? Tadi Bu Filianingsih sudah menjawab dan juga Pak Bayu bahwa opportunity luar biasa. Nah, di sini ada 3 hal kalau kita bicara mengenai ekonomi, yaitu mengenai masalah pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga lapangan kerja. Ini yang saya kira perlu kita lihat. Karena dalam masa sekarang kita sudah masuk di dalam masa transformasi digital. Kita tentunya tidak ada satu pilihan selain maju. Dan kita bagaimana dampak dari revolusi industri keempat, kemudian juga masalah AI, masalah machine learning, big data yang tadi sudah dikemukakan semuanya oleh Bu Feli. Ini semuanya memberikan disrupsi yang besar kepada kita, yang apakah kemudian kita bisa memanfaatkan menjadi satu kesejahteraan yang besar bagi Indonesia. Ada 2 hal yang pertanyaan yang saya kemukakan di sini adalah tapi pembacaan saya di dalam literatur yang ada bahwa wanita lebih terdampak secara positif dari digitalisasi. Demikian juga ada pihak lain yang sebagian employment-nya yang sebetulnya vulnerable terhadap digitalisasi ini. Barangkali nanti bagaimana sekarang dampak ini bisa dimitigasi oleh terutama kebijakan pemerintah, bagaimana pemerintah bersikap. Dan tadi saya berbahagia sekali sudah begitu banyak yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengamati dan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan, dan sudah dilakukan oleh Bank Indonesia
menuju ke tahun 2025. Ini saya kira 2025-2030 adalah waktu yang sangat kritis bagi kita. Apakah kita ini akan berlanjut menjadi negara maju atau tidak. Nah, saya sebentar mengenai untuk pemahaman, yaitu Bank 10, itu yang dimulai dengan abad adanya bank sejak Medici Family pada abad 12 sampai 1980. Ini yang disebut Bank 10. Kemudian ada Bank 20, itu yang mulai dengan adanya ATM tahun 1980 sampai 2007. Ini yang disebut bank kedua. Lalu ada Bank 30, itu sudah ditemukannya smartphone, kemudian adanya mobile payments, lalu P2P, lalu ada tadi challenger banks, lalu ada channel yang agnostic. Ini berakhir tahun 2017, artinya berakhir dan mari kata tahap ini yang berkembang. Kemudian berlanjut ke Bank 0 2017 sampai selanjutnya. Dan saya sangat gembira bahwa tadi sudah dikemukakan blueprint-nya sistem pembayaran sudah dibuat dan sudah dilakukan dan sedang dilakukan dengan adanya regulatory reform dan lain-lain menuju tahun 2025 dalam sistem pembayaran blueprint. Tadi sudah dikemukakan oleh Bu Feli yang luar biasa dan saya gembira sekali bahwa Bank Indonesia bukan hanya sebagai untuk stabilitas sistem keuangan, bukan hanya stabilitas dan sistem pembayaran, tetapi juga sudah mengacu kepada pertumbuhan ekonomi, kepada kesejahteraan masyarakat. Ini sudah ada satu nilai luar biasa dari Bank Indonesia bahwa sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa sampai kris tadi sudah disediakan sehingga akan membantu juga terutama kepada UMKM yang kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi 61% dan jumlah dari employment-nya barangkali lebih dari itu. Next. Jadi kalau saya melihat di situ, ini kembali apa yang perlu disiapkan oleh bank perbankan di dalam menyambut digital transformasi tadi. Di sini yang tentu yang diperlukan adalah kapabilitas bisnis dan IT yang harus dimiliki setiap bank. Saya merefer kepada tulisan IBM Institute. Kebetulan saya waktu 50 tahun yang lalu saya belajar di IBM ini, belajar komputerisasi tahun 71 di Jakarta yang kemudian saya diperbantukan ke desk mekanisasi untuk mempraktekkan dan melakukan laporan, membuat laporan keuangan perbankan pada tahun 71-72. Nah ini ada satu daftar dari digital capability model, di mana di sana memang yang sangat diperlukan, ini juga terutama UMKM, ada digitalisasi value chains. Kita banyak mengalami kesulitan karena UMKM tadi misalnya bisa memproduksi tapi tidak bisa memasarkan. Bisa memulai usaha apapun bisa dilakukan tetapi kekurangan pembiayaan. Jadi tadi sudah dikemukakan bahwa dua hal yang menyulitkan atau yang merupakan hambatan bagi UMKM adalah pembiayaan dan pemasaran. Dan nampaknya dua hal ini sudah diantisipasi dan sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan tinggal nanti adalah kolaborasi yang lebih erat, terutama pengenalan bagi UMKM terhadap digitalisasi sistem pembayaran yang sudah disiapkan Bank Indonesia dan perbankan dan dengan kerjasama dengan fintech dan lain-lain. Ada 8 kapabilitas yang memang perlu disiapkan. Ada masalah trust dan transparansi, ada masalah ekosistem, masalah fondasi yang kuat, informasi, data
data base yang besar, dan juga budaya digital yang inovatif. Ini semuanya nampaknya memerlukan edukasi yang efektif agar supaya semua pihak, terutama yang orang kecil, UMKM ini bisa dilibatkan dan turut serta, dan tentunya akan memberikan kesejahteraan yang besar bagi Indonesia. Berikutnya, next. Nah, tinggal sekarang adalah daftar rekomendasi. Apa yang perlu kita lakukan? The next, please. Berikutnya adalah mengenai rekomendasi apa yang sekarang yang perlu kita lakukan kepada dengan adanya proses digitalisasi. Slide terakhir, slide 5. Yang nomor 1 adalah kita perlu ya, berikut ya, adalah membuat bank ini lebih relevan bagi konsumen. Karena tadi Bu Feli juga mengatakan, Pak Bayu juga mengatakan bahwa sekarang itu mestinya sudah jadi consumer atau konsumen sentris atau client sentris, karena yang dilakukan semuanya adalah menuju kepada kepentingan dari konsumen, kepentingan dari bisnis, dan kepentingan siapapun. Kemudian adalah terputus. Sepertinya Pak Paul terputus. Mute dia, ke mute Pak Paul. Harus di unmute Pak Paul. Ya. Maaf. Ternyata tadi kepencet tadi. Ya, jadi tadi yang terakhir yang mungkin belum kami kemukakan adalah mengenai rekomendasi dari diskusi ini. Barangkali bisa ditambahkan nantinya lebih banyak. Tetapi dari bacaan-bacaan yang kami kemukakan, survei kepustakaan dan juga mendengarkan apa yang telah dikemukakan, yang penting adalah agar supaya bank itu lebih relevan, lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Dan tadi udah banyak sekali yang diuraikan oleh Bu Feli menuju ke arah itu. Yang kedua adalah bergabung dengan ekosistem. Tadi sudah dikemukakan juga. Yang ketiga adalah mempersiapkan organisasi sehingga kapabilitas bisnis dan IT tadi sudah bisa disiapkan, termasuk infrastrukturnya, dan diharapkan tentunya agar supaya bisa tetap sustainable. Barangkali itu yang saya kemukakan, hanya sekedar menggarisbawahi saja beberapa yang sudah dikemukakan oleh Bu Feli dan Pak Bayu, dan selamat berdiskusi Pak Hanafi. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul atas pencerahannya lagi nih, berkali-kali pencerahan, walaupun tidak menyinggung UMKM sedikit Pak ya. Jadi kita dibawa kepada konseptual framework nih sama Pak Paul tadi ya. Jadi digital banking segala macam capability modelnya sudah disampaikan. Oke, tanpa membuang waktu lagi, mungkin karena waktu kita kurang lebih 30 menit ya, to 12 itu lunch time.
Kalau bisa lebih nanti mungkin 5 menit nggak apa-apa. Saya buka saja pertanyaan. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, ada yang ke WA saya. Saya akan mulai dari mana? Tapi boleh bertanya dari virtual. Boleh Ibu. Nanti saya kasih kesempatan. Nanti raise hand ya Ibu. Kalau duluan boleh nggak? Oke. Ibu silakan. Bu. Dari mana Ibu? Saya ditujukan kepada siapa Ibu ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Murni, Ketua IKA Lemhanas DKI Jakarta. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena memang saat ini betul-betul masalah digitalisasi menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Persoalannya tadi pertama saya mau minta makalah-makalahnya dong, itu makalahnya bagus benar. Dan saya barangkali mohon kepada Ibu dari Bank Indonesia yang luar biasa narasumbernya ini bagus-bagus sekali. Saya minta nanti sewaktu-waktu akan saya minta untuk minta nomor handphone pertama. Saya akan minta beliau sebagai pembicara dalam UMKM kami. Karena pada tanggal insya Allah pada tanggal 11 Oktober IKA Lemhanas DKI juga akan mengundang Ibu untuk bicara dengan para UKM, paling tidak ada 63 UMKM di DKI Jakarta yang memang kita bina dan kita terus-menerus harus membinanya. Pertanyaannya begini, ketika masa digitalisasi bukan hanya di Jakarta karena kita Lemhanas ini berada di seluruh Indonesia, yang saya maksud adalah satu jaringan. Apakah QRIS tadi bisa tanpa jaringan, tanpa wifi? Kemudian saya sudah mencoba juga m-banking ini tidak akan bisa kalau jaringan kita lemot. Saya tidak bisa membayangkan kalau di seluruh Indonesia, kebetulan saya dari DPD RI Dapil DKI, saya suka keliling, mereka kendalanya adalah jaringan. Nah, bagaimana mengatasi masalah jaringan ini ketika kita sangat mengekspos soal digitalisasi, sekaligus UMKM ini juga sangat-sangat sekarang sudah cukup cerdas untuk marketing dirinya lewat media sosial, baik itu Instagram, YouTube, kemudian Twitter, bahkan sekarang sudah ada yang namanya Reels di Instagram, kemudian di Facebook juga. Nah, demikian bagaimana mengatasi masalah jaringan. Memang harus kerjasama dengan Pak Plate, tapi haruskah kita, maksud saya ada sesuatu dari strategic centernya IKAL ini yang harus kita buat, harus kita rekomendasikan dan kita sampaikan kepada kementerian dan lembaga yang terkait. Saya kira itu saja dan terima kasih semua orang-orang top berada di sini. Saya sangat salut sekali dan saya dari belahan di luar Jakarta, jaringan di sini bagus sekali sehingga saya bisa mencernanya dengan sangat baik. Sekali lagi terima kasih, apresiasi yang tinggi untuk semua. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung dijawab saja. Ibu, mungkin ke Ibu Filianingsi dulu, nanti ke Pak Bayu ya. Nanti terakhir Pak Stoko untuk memberikan komentar atas tadi pertanyaan dari Ibu Silvian. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Nafi, terima kasih Prof. Silvi. Betul sekali bahwa tadi memang artinya gini, ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan kita yang masih harus menjadi PR kita gitu. Tetapi kita harus tetap optimis, itu yang dari Bank Indonesia kita terus tekankan. Nah, memang kita bekerja sama tadi. Sebelumnya terima kasih, kami siap untuk mendukung nanti kalau UMKM. Nah, berikutnya kami punya kalau yang di daerah, Ibu, kami punya kalau in term of network atau kerjasamanya, kami punya 46 kantor cabang Bank Indonesia di daerah. Nah, ini siap untuk mendukung untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait apa yang dibutuhkan untuk digitalisasi, untuk UMKM, teman-teman kami di 46 daerah siap membantu, nanti bisa dihubungi. Dan terkait tadi mengenai lemotnya atau infrastruktur ya. Nah, ini memang menjadi PR kita bersama dan kita terus benahi bersama-sama dengan kementerian terkait, utamanya Kominfo. Kita lihat Bapak Ibu APBN di tahun 2021 ini kita lihat alokasi belanja kementerian itu dan lembaga itu sebesar 17 triliun dan belanja transfer ke daerah itu sebesar 9 triliun itu untuk menjangkau daerah di Indonesia supaya bisa terinterkoneksi dengan internet. Nah, jadi kita lihat bahwa alokasi belanja itu ditujukan kepada 9.113 desa yang merupakan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan juga 93.900
sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek, koramil, dan juga 47.900 desa kecamatan supaya bisa terhubung dengan jaringan internet. Nah, jadi ini memang upaya-upaya sesuai juga Presiden, himbauan Presiden, 5 himbauan Presiden itu. Jadi kita memang sama-sama bekerja sama gitu ya. Jadi hand in hand, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, menurut saya untuk penguatan-penguatan itu juga ada kontribusi mungkin dari perusahaan atau kementerian supaya bisa bersama-sama nanti bisa dipetakan apa sih kebutuhan misalnya pasar dalam menggunakan kris misalnya. Oh iya, karena signalnya kurang. Oke, kita kasih penguat signal misalnya. Nah, dari mana? Mungkin ini bisa dari bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan atau alokasi dari KL-KL. Mungkin begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin jadi penguatan-penguatan itu mungkin bisa juga CSR-nya perusahaan-perusahaan Ibu ya, yang di daerah terpencil gitu Ibu ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, mungkin Pak Bayu tadi disebutkan juga di SWOT-nya ya Pak Bayu ya. Silakan Pak Bayu. Kamu punya di mute. Oke. Jadi kalau dari data itu menunjukkan bahwa memang secara area Indonesia itu masih sekitar 89% yang tercover oleh jaringan 4G. Itu juga berkaitan dengan listrik. Ya. Karena untuk menjalankan data itu kan perlu listrik, menjalankan komputer itu perlu listrik. Jadi secara area memang kita lihat Indonesia itu punya 17.500 pulau dengan sekitar 5.000 pulau ditinggali oleh orang gitu ya. Maka memang cakupannya luas sekali dan itu berupa kepulauan yang memang tidak heran kalau kita punya cakupan wilayah masih kurang. Tapi menurut Telkomsel katanya 98% populasi itu sudah tercover oleh 4G. Ya, apakah 4G-nya itu 4G yang continuous, apakah 4G yang putus-putus itu tidak diungkapkan datanya. Ya, tapi satu hal yang harus kita sampaikan bahwa percepatan backbone digital di Indonesia ini sudah cukup baik ya. Walau kadang-kadang kabel bawah laut putus gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya kita harus membandingkan delta ya antara apa yang kita punya hari ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu itu peningkatannya sangat bagus. It's a matter of time. Just I think 1-2 tahun lagi semua penduduk Indonesia sudah punya jaringan data yang berkualitas. Saya kira semua departemen sedang bekerja sama seperti itu. Kita tahu Pak Presiden Jokowi juga sangat mendorong hal ini, sangat mendorong digitalisasi. Ya, tidak mungkin kita semua minta hari ini semuanya beres. Ya, apalagi zaman digital ini semua berkembang terus. Begitu kita ngejar target hari ini, besok targetnya udah berubah lagi, udah lebih maju lagi. Ya, jadi nggak apa-apa, jangan kita fokus kepada yang tidak bisa mencapai, tapi kita fokus kepada yang sudah bisa mencapai. Ya, kalau kita lihat di daerah-daerah sebenarnya yang instansi-instansi yang sudah bagus jaringannya sebenarnya misalnya Polres gitu ya, kemudian ada bank yang pakai Visat gitu ya. Mungkin di sana bisa dibikin center-center orang kalau tidak bisa mendapat data di rumahnya di area yang jauh, datanglah ke center tersebut untuk mendapatkan wifi-nya, bisa melakukan posting tentang barang dagangannya, tentang bagaimana order yang diperoleh dan segala macam. Jadi kita buatlah center-center di mana orang bisa datang secara fisik lebih dekat ke sana untuk mendapatkan datanya. Kalau datanya belum sampai jemput bola ke area-area yang semuanya which is memang difficult untuk kita cakup 100% luas wilayah kita sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bayu atas jawaban pandangannya. Pak Paul mungkin sedikit berkomentar terkait ini. Ya Pak, saya mendukung sekali tadi pertanyaan dari Ibu
Silviana sebagai Ketua IKAL DKI, karena saya juga kebetulan pengurus di, termasuk anak buahnya Bu Silviana Murni sebagai penasihat IKAL DKI. Dan IKAL DKI ini juga sudah bekerja sama dengan kami di Cibubur, itu adalah inkubator bisnis UMKM Agriaponik. Dan Agriaponik sendiri ini juga binaan dari alumni UMKM memang mendapat satu pembinaan yang luar biasa karena jumlahnya sangat besar, kondisinya sangat vulnerable, perlu ada dukungan, perlu ada perawatan yang baik, perlu ada pendidikan, latihan dan magang, perlu ada juga asupan yang luar biasa dalam zaman digital ini, digitalisasi, di samping kesulitan yang biasa yaitu mengenai pembiayaan dan pemasaran. Di sini saya kira peranan dari digital sangat menentukan untuk perkembangan karena inilah yang artinya kesejahteraan dan jumlah yang begitu besar itu masih banyak sekali yang berada di bawah prasejahtera. Oleh karena itu saya kira pertanyaan Bu Silviana Murni tadi tepat sekali dan jawaban dari Bu Fili sangat menjamin bahwa kita ke depan akan menjadi lebih baik dengan bermacam-macam program tadi dan juga dengan blueprint yang sampai tahun 25. Jadi saya kira apa yang dikemukakan Bu Fili tadi sudah memberikan kelegaan juga kepada UMKM dan saya kira banyak lagi selain teknis soal jaringan, tapi juga adalah masalah yang klasik yaitu mengenai masalah pendidikan, SDM, masalah pembiayaan dan masalah pemasaran. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul. Kita masukin pertanyaan kedua, sesi kedua. Saya bacakan Ibu Fili, Pak Bayu, sama Pak Paul. Di chat juga ada pertanyaan. Silahkan saja nanti kalau mau ada yang ditanggapi langsung dijawab saja. Mungkin tidak usah saya baca satu-satu. Takutnya tidak ada yang tidak pas gitu ya. Ini pertanyaan dari Pak Ito ya, Pak Ito Sumardi. Saya bacakan ya Pak izin. Pertanyaan beliau adalah selama ini dengan digitalisasi perbankan akan ada kekhawatiran bocornya data nasabah. Dan banyak sekali kasus-kasus untuk menyedot data nasabah. Upaya apa saja yang dilakukan BI untuk mengamankan penyalahgunaan data nasabah? Nah, karena BI ya mulai dari Ibu Fili lagi nih. Pertanyaan tentang kebocoran data. Nanti Pak Bayu dan Pak Paul ya. Silakan Ibu. Siap. Memang kita sedang menunggu, tadi Pak Bayu katakan kita sedang menunggu undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebelum itu keluar kita di ketentuan Bank Indonesia, ketentuan payung Bank Indonesia yang kita terbitkan di Desember tahun lalu, sama juga PBI yang tentang penyelenggara di 1 Juli yang lalu, kita sudah payungin di situ tentang perlindungan data. Nah, artinya perlindungan data, apa yang kita lakukan? Jadi di Bank Indonesia sendiri, sebelum kita memberikan perizinan, itu kita benar-benar melihat bagaimana IT, security IT daripada penyelenggara. Dan kita juga meminta pada saat kita sudah memberikan izin, kita juga melakukan pengawasan. Jadi teman-teman pengawasan di Bank Indonesia melakukan pengawasan secara rutin. Dan kita juga meminta untuk ada update IT. Dan yang ketiga, kita juga meminta mereka untuk melaporkan segera dan berbagi dengan working group yang ada. Karena kita punya Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Nah, kita punya working group di situ, fraud detection system. Jadi saling berbagi apa yang mereka alami. Ya, lalu kita juga memberikan jalan keluar dan juga ada guidance, guideline yang terkait dengan itu.
Nah, jadi yang keempat, kita juga meminta penyelenggara itu mempunyai call center dan yang bisa diakses oleh para pengguna gitu ya kalau terjadi apa-apa. Nah, jadi itu kita punya ini framework kita yang disampaikan teman-teman slide di sini, bahwa kita meminta para maupun kalau bekerja sama dengan pihak ketiga, kita juga ini ada hal-hal yang kita lihat di bawah ya, kiri bawah itu perlindungan data, keamanan, manajemen risiko, keandalan dan yang lain-lain. Jadi ini memang merupakan salah satu kalau Bapak Ibu lihat di working group kita dan deliverables kita. Sebentar lagi kita juga akan mengeluarkan ketentuan mengenai cyber, risiko cyber. Nah, ini semua kita sedang lakukan. Ya, dan ini juga bukan dialami di Indonesia saja. Nah, satu lagi Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu seringkali kalau terjadi fraud apa-apa itu lebih banyak karena kecerobohan dari pengguna sendiri. Ya, banyak itu yang terjadi karena berbagi PIN, lalu PIN-nya nggak ganti-ganti, suka pakai internet publik yang seperti itu. Jadi itu sama-sama harus menjadi perhatian kita. Ya, sementara otoritas melakukan tugasnya, penyelenggara melakukan tugasnya, pengguna juga harus melakukan. Mungkin itu Pak Hanafi. Boleh saya tambah sedikit Pak Hanafi? Silakan Pak Ito, silakan. Terima kasih Bu Filianingsi Bu. Kebetulan saya pernah berdinas di Barreskrim Polri Bu ya. Kita itu sudah sering kali sampai sekarang menangani kasus-kasus penyalahgunaan data nasabah ataupun fraud juga penggunaan daripada penyalahgunaan digital dari perbankan. Apakah sudah ada kerjasama Bu? Mungkin dalam arti kata kepolisian ini kan menerima dan melakukan penyidikan terhadap laporan dari masyarakat atau nasabah yang dirugikan. Barangkali kalau mudah-mudahan sudah kerjasama Bu ya, karena saya juga sudah tidak di kepolisian lagi. Ya, nanti ini bisa menjadi kita mempelajari modus operandinya untuk bisa kita membuat satu sistem pengamanan sehingga nasabah betul-betul mereka merasa yakin, confidence untuk bisa menggunakan fasilitas yang tentunya sangat memudahkan untuk kita semua. Jadi maksud saya adalah kerjasama antara pihak kepolisian Bu yang menangani berbagai bentuk kejahatan yang terkait dengan digitalisasi perbankan dengan upaya dari BI untuk bisa membuat satu sistem pengamanannya berdasarkan modus operandi dari yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Demikian Bu Filianingsi, terima kasih Bu. Betul sekali Pak Ito, kita nggak bisa tanpa kepolisian Pak Ito, benar sekali. Kepolisian is our strategic partner Pak. Jadi memang kita bekerja sama mulai dari yang non tunai Pak ya, yang non tunai itu yang terkait dengan mulai dari tunai Pak yang terkait dengan UPAL, uang palsu segala macam, kemudian juga dengan yang non juga kerjasamakan. Nah, yang terakhir itu kita bekerja sama beberapa dengan kepolisian, dengan OJK, dengan BI itu yang terkait dengan pinjol, Pak. Sebetulnya itu lebih lebih detail lagi pinjolnya, tetapi utamanya sebetulnya Satgas investasi ya, peduli investasi. Jadi memang benar sekali. Jadi kita tidak bisa lakukan sendiri gitu. Jadi artinya harus bekerja sama dengan kepolisian yang ada melakukan penindakan atau melakukan pencegahan juga di situ. Sependapat sekali Pak Ito. Terima kasih Bu Filianingsi. Terima kasih Pak Ito, Ibu Filianingsi atas diskusinya, ya, masukannya juga tanggapannya. Oke. Oh Pak Bayu ya, Pak Bayu silakan. Tadi terkait dengan SWOT Pak Bayu itu, data leak. Ya, tentang data. Teman-teman kita di dalam sendiri. Tentang data ya, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa masalah keamanan data ini bukan hanya masalah di Indonesia, ini adalah masalah di seluruh dunia karena masuk ke dalam digitalisasi. Hanya saja di Indonesia ini masih kurang di manage dengan baik ya. Jadi kita kalau bicara tentang keamanan data, cyber security, kita bicara seperti penyakit lah ya. Kita ngomong tentang pencegahan dan pengobatan kalau sudah terjadi.
Ya. Nah, untuk pencegahan tentunya dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk keamanan data. Kalau saya lihat peraturan dari otoritas terhadap bank itu sudah cukup ketat ya. Jadi dalam aspek pencegahan sebenarnya bank itu sudah cukup di-screen dengan sangat ketat oleh otoritas. Yang pertanyaannya adalah para fintech ini apakah sudah cukup di-screen dengan ketat? Karena fintech pun sekarang dan malah fintech itu lebih banyak datanya karena mereka menggarap masyarakat yang sosioekonomi bawah yang jumlahnya jauh lebih banyak gitu ya. Jadi kalau saya lihat standarisasi keamanan cyber di fintech ini yang masih nggak jelas ya. Nah, kemudian setelah pencegahan ya, bukan hanya fintech ya, tentunya juga kita lihat di hal-hal yang lain. Seringkali itu juga bisa terjadi sebelum masuk ke dalam ekosistem digital. Misalnya kita ngisi data tentang permohonan kartu kredit, total data kita udah dijual kemana-mana oleh perusahaan yang mengumpulkan data tersebut. Ya. Yang kedua tentunya adalah penindakan atau pengobatan kalau obat kalau dokter gitu ya, pengobatan ataupun supaya ini kalau terjadi ada tindakan hukumannya gitu ya. Hukuman juga harus kita bedakan antara apakah itu tindakan yang disengaja, tentu hukumnya harus lebih berat, ya. Sengaja untuk menjual data yang bukan haknya. Karena itu saya katakan GDPR itu penting sekali atau Undang-Undang Perlindungan Data itu penting sekali karena itu ditegaskan data itu adalah milik nasabah bukan milik orang yang mengumpulkannya atau perusahaan yang mengumpulkannya. Ya. Jadi yang dengan sengaja share data tanpa izin itu hukumannya harus berat gitu ya. Kedua karena kelalaian. Ya, kelalaian itu tentunya tidak seberat sengaja, tapi juga lebih berat dibandingkan yang ketiga karena ketidakmampuan. Ya, kalau ketidakmampuan itu harus dibina. Kalau ketidakmampuan ternyata bisa dapat izin terus sehingga terjadi kelalaian, ya salah yang memberi izin juga gitu kan. Kenapa yang memberi izin meloloskan yang belum mampu? Ya. Nah jadi saya kira semua hal tersebut yang harus kita lihat yang saat ini cukup lemah. Ya. Bukan berarti kita terjelek di seluruh dunia, enggak juga ya. Tapi kalau kita lihat dengan adanya GDPR di EU, maka kita lihat betapa keamanan data di sana itu menjadi fokus perhatian benar-benar perusahaan serius untuk melakukan hal tersebut. Karena ancaman hukumannya pun jelas. Ya, kalau itu sampai terjadi, apa hukumannya? Nah, saya kira itu yang perlu kita segera percepat karena saya dengar sebenarnya sudah diproses dari tahun 2019. Sekarang tahun 2021 sudah hampir selesai. Kenapa belum selesai juga itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut? Terima kasih. Pak Bayu. Pak Paul mungkin ada sedikit lengkap. Itu di store dan itu tadi sudah dikemukakan oleh Bu tentang API yang sebetulnya sebagai assessment terhadap personal data. Jadi saya kira saya tidak ada tambah tadi sudah ada jawaban yang komplit dan bahwa mengenai regulasi memang sedang dalam proses. Nah, itu tentunya berapa lama ada sesuatu yang tentunya ingin mempercepat, tetapi selalu ada satu prosesnya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Paul. Oke, nah mungkin kita satu sesi lagi terakhir ya, Bapak Ibu sebelum kita selesaikan acara ini. Mungkin ada Bapak Ibu kita kalau dari chat, mungkin Ibu Filianisi, Pak Bayu ada yang mau dijawab dari chat. Mungkin ada yang mau dijawab, tidak ya? Tentang pos ada, tentang giro pos online. Oke, boleh. Ya, dengan pos ya Pak ya. Silakan. Ya, tentang pos saya. Iya. Pak Jaya Santosa ya Pak ya. Ya. Betul Bu, betul. Ya. Nah, saat ini PT Pos itu sedang masuk ke sandbox kita. Jadi sedang masuk ke sandboxnya Bank Indonesia. Karena tadi kan kita tahu ya sandbox itu ada 3 macam, ada regulatory sandbox, ada innovation lab, sama industrial test gitu.
Nah, saat ini Giropos itu sedang masuk ke sandbox-nya di Bank Indonesia. Untuk apa? Untuk uji coba bahwa Giropos itu bisa menjadi sumber dana pembayaran kris. Karena sekarang sumber dana pembayaran kris itu kan bisa dari UE, dari tabungan, dari kartu debit, kartu kredit. Nah, ini Giropos gitu. Nah, kenapa? Ini supaya bisa membantu penggunaan kan kayak kita tahu masyarakat kita yang kecil yang dulu lebih banyak juga yang familiar dengan Giropos. Nah, jadi saat ini sedang PT Pos ini sedang mengajukan juga supaya dia bisa menjadi penyelenggara kris. Nah, ini luar biasa sekali kalau ini terjadi, artinya juga membantu penggunaan non tunai dari keluarga pekerja migran Indonesia yang bisa menerima remitansi langsung melalui rekening pos gitu ya, rekening Giroposnya gitu. Nah, tetapi dalam kesempatan ini mungkin saya juga ingin menyampaikan yang terkait dengan PT Pos. Pak Raja Santoso dari PT Pos atau gimana Pak? Iya Bu, saya dari PT Pos Indonesia di kantor pusat Bandung Bu. Nah, iya Pak, ini boleh sekalian nih Pak, saya juga ngelaba juga nih Pak, yang terkait ini. Nah, gini Pak, kita lihat bahwa kalau bicara digitalisasi ini untuk transaksi ini kan ada 3 hal yang penting Pak ya. Yang pertama itu adalah tempat perdagangannya e-commerce-nya. Lalu yang kedua itu mengenai pembiayaan atau pembayarannya. Dan yang ketiga mengenai logistik Pak. Nah, menurut saya ini logistik ini kita melihat baru-baru ini kita melakukan assessment karena meningkatnya transaksi e-commerce ini mendorong para e-commerce itu membentuk atau menyelenggarakan in-house logistik Pak. Jadi mereka mempunyai in-house logistik. Nah, kita melihat sebetulnya ini ada room yang sangat besar untuk PT Pos yang mempunyai layanan yang luar biasa ya. Kita lihat itu kan ada 52.000 titik yang bisa jangkauan PT Pos. Nah, mungkin ini merupakan ruang yang bisa dimanfaatkan Pak. Sembari tadi mempunyai sudah nanti kalau ada postpay lalu dengan kris, nah mungkin ini bisa meningkatkan kerjasama tadi untuk ketersediaan logistik Pak. Karena kami melihat, waduh ini bagus sekali kalau bisa masuk ke lini bisnis ini gitu. Karena ada kompetitif advantage dari PT Pos dan masyarakat di luar Pulau Jawa dan Bali itu kan sebetulnya kita semua familiar gitu dengan pos gitu. Nah, sebetulnya transaksi-transaksi online itu juga kalau di luar Jawa itu terhambat karena ongkir yang mahal. Jadi logistiknya itu. Nah, mungkin ini yang bisa sama-sama nanti kita kerjasamakan. Mungkin itu Pak Raja Santoso. Terima kasih. Iya Bu, satu lagi Bu. Mungkin nggak Bu kalau Giropos online itu bisa difasilitasi dengan regulasi seperti perbankan gitu Bu. Sehingga gerak leluasannya kami itu bisa lebih luas lagi, lebih enak lagi gitu Bu. Gimana? Bisa nggak kira-kira Bu? Masalahnya Bapak punya undang-undang sendiri gitu. Jadi Bapak tidak masuk dalam undang-undang perbankan ya Pak ya. Karena Bapak punya undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 38 2009 tentang pos. Iya. Nah, mungkin nanti itu Pak yang harus ini karena kan kita geraknya dengan legal basis yang itu ya. Tetapi kalau yang dari sistem pembayaran Pak, karena regulatory reform kami tidak lagi based on institusi, tetapi kita memberikan izin based on activity. Jadi kan saat ini Bapak kan sudah punya izin sebagai transfer dana. Nah, artinya sebentar lagi Bapak lagi mengajukan sebagai penyelenggara kris. Jadi kami tidak lagi melihat ini institusinya, tetapi activity as long as Bapak memenuhi persyaratan. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Bayu. Mau komen? Tidak. Pak Paul, lanjut ya Pak. Oke, kita masih ada 4 menit lagi ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Ibu terkait Bitcoin. Apakah Ibu bersedia menjawab? Oke. Apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya itu Bitcoin Bu. Jadi bagaimana dengan Bitcoin? Apa akan ada regulasi tentang Bitcoin dan turunannya? Mungkin maksudnya di Indonesia Ibu ya.
Oke, ya. Kalau bicara Bitcoin, Bank Indonesia dengan tegas di sini Bank Indonesia sudah melarang, Pak ya. Jadi artinya kalau bicara mengenai kripto, mereka bisa menyebutkan sebagai kripto aset atau kripto currency, tetapi kami di Bank Indonesia prefer untuk menyebutnya kripto aset. Jadi sebetulnya kita ada dua stance Bank Indonesia. Yang pertama, kita melarang penggunaan Bitcoin dan sejenisnya sebagai alat pembayaran di Indonesia. Karena apa? Karena Undang-Undang Mata Uang itu menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh NKRI. Nah, dan disebutkan juga mata uang atau uang yang sah di Indonesia hanya rupiah. Nah, jadi ini jelas-jelas kita melarang penggunaan Bitcoin dan sejenisnya sebagai alat pembayaran di Indonesia. Dan kedua, kita juga melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara Techfin untuk memproses pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Nah, kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan jual beli atau perdagangan karena ada risiko di sana, Pak ya. Jadi kita mengatakan kita tidak menganggap Bitcoin itu sebagai alat pembayaran, itu dilarang. Tetapi kalau sebagai komoditi silakan aja ya. Kalau komoditi kan masing-masing risiko masing-masing gitu. Jadi itu yang kita sampaikan karena alasannya apa? Itu satu bukan mata uang, dua nilainya fluktuatif dan berisiko bubble, dan tiga tidak ada otoritas resmi yang bertanggung jawab di situ. Beda dengan bank sentral dengan uang yang dikeluarkan, dan yang keempat tidak ada underlying aset, dan yang kelima tidak ada perlindungan konsumen, gitu ya. Ya high risk high return lah Pak ya. Jadi harus pandai-pandai. Mungkin itu Pak. Pak, Bitcoin, Bapak? Ya, saya kira sih Bitcoin kan sudah diakui oleh Pak Pepti sebagai aset ya. Tapi memang saya setuju dengan Debu Vilda bahwa sebaiknya itu tidak dipakai untuk transaksi karena seringkali ini dipakai untuk transaksi yang ilegal. Ya. Saya sih lebih menganjurkan kalau mau sekalian dibuat bahwa itu ilegal karena sekarang ini tidak dikatakan legal, hanya dikatakan tidak dianjurkan atau tidak diakui. Tapi kalau dengan afirmatif dikatakan transaksi dengan Bitcoin itu ilegal selama dilakukan oleh di. Oke, terima kasih Pak Bayu. Kurang stabil kayaknya ya WiFi. Oke, terakhir Ibu, kalau tentang kris sudah Ibu jawab ya, bagaimana program UMKM. Ini terakhir pertanyaan dari Ibu Herawati. Ya, pertanyaannya Ibu ini, pemutahiran digital sistem dalam perbankan bisa mengatasi mencegah pinjol Ibu, yang banyak menimbulkan masalah serius saat ini. Ya, terima kasih Bu Hera. Tadi seperti saya sebutkan, OJK itu punya tim waspada investasi. Nah, kalau P2P lending itu pinjam fintech yang terkait pinjam meminjam itu di ranahnya OJK. Sementara kalau fintech yang terkait sistem pembayaran di ranahnya Bank Indonesia. Tetapi kami juga terlibat dalam tim waspada investasi, dan terakhir ini sudah ada pembaharuan dan nota kesepakatan tadi ya, yang seperti Pak Ito yang sarankan tadi, ini yang khusus terkait pinjol. Nah, jadi ada tindakan-tindakan terhadap pinjol-pinjol tersebut oleh pihak kepolisian juga. Nah, jadi kita sebagai masyarakat karena kita kan juga bisa memberikan dana kita di pinjaman-pinjaman online itu. Jadi kembali lagi Ibu, kita harus hati-hati, high return, high risk. Jadi kita harus pandai-pandai kalau misalnya menawarkan return yang luar biasa di atas rata-rata, ya pasti kita harus pikir ulang, pasti ada risiko yang lebih besar di situ. Demikian juga dengan para peminjamnya juga demikian. Kalau misalnya bisa cepat tapi mahal, nah harus dicari juga. Makanya sekarang OJK juga mengumumkan gitu ya, pinjaman-pinjaman P2P yang sudah
izin. Ke depan P2P ini juga akan semakin efisien karena mereka sudah bekerja sama dengan perbankan, jadi menjadi kepanjangan tangan perbankan. Kalau Ibu ingat tadi sudah terbuka ekosistemnya, jadi banyak sekali bank-bank yang menyalurkan baik dengan two-step loan maupun untuk channeling bekerja sama dengan pinjaman-pinjaman online. Jadi cari pinjaman online yang legal. Gitu. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Pak Bayu, 1 menit ada? Oke, Pak Paul, 1 menit. Terima kasih, sudah cukup. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, mungkin tadi terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali diskusi kita ya, luar biasa ya, para narasumber sangat memberikan pencerahan gitu ya, menguasai sekali dan berpengalaman gitu ya. Sedikit saya summary 1 menit saja bahwa tadi dari 3 presentasi ini memberikan kita banyak sekali pengetahuan, di mana Pak Bayu tadi menceritakan mulai dari fasenya digitalisasi itu apa, transformasi seperti apa, yang lalu ada SWOT-nya. Nah, dari SWOT ini berkembanglah Ibu Filianingsih melihat opportunity dan threat itu dikaitkan dengan bagaimana bank sentral saat ini gitu ya, untuk sandbox, tadi saya juga dengar, regulatory, industrialisasi, dan satu lagi inovasi Bu ya. Nah, di sana juga ada 5 visi, 5 inisiatif gitu yang akan dilakukan. Kemudian Pak Paul menariknya kembali ke atas gitu ya, terkait dengan conceptual framework secara keseluruhan bagaimana bank itu harus melakukan, harus siap, harus agile terhadap transformasi agility, dan tadi juga ada kaitkan dengan bagaimana UMKM terkait dengan produk-produk yang akan diluncurkan dan sudah diluncurkan. Terutama tadi ada produk kris dan ada produk elektronifikasi ya. Dan menariknya diskusi kita juga membahas masalah kekinian tadi ya, ada kebocoran data gitu ya. Kemudian ada Bitcoin, kemudian ada masalah apa tadi? Terakhir kebocoran data, masalah pinjol, dan sama satu lagi apa tadi? Pencegahan ya, pencegahannya gitu ya. Nah, jadi cukup menarik. Oke, mungkin sebelum saya akhiri, panitia mungkin kita bisa foto bersama Bapak Ibu. Dinyalakan layarnya. Mbak Alfi bisa diambil foto? Ya, sudah, sorry. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Kita sudah berfoto tadi. Sorry, tadi saya mute. Terima kasih atas perhatian, terutama kepada para narasumber ya, yang sangat luar biasa. Saya akhiri kesempatan ini. Di kesempatan lain lagi kita akan bertemu lagi Bapak Ibu. Di ESC banyak sekali topik-topik menarik. Nanti kita akan kirim undangannya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah terdaftar sebagai audiens kita di sini ya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat menikmati makan siang masing-masing.